Seru nih Pak, makin seru ya. Jadi gimana? Masih semangat ya? Oke, belum selesai ya, masih ada beberapa materi, makin seru. Tadi Pak Agus sudah kasih cara belajar Genius. Saya lanjut ke mind map RPP, oke? Saya akan mengulas sedikit lagi, makin seru. Tadi Pak Agus sudah aplikasinya, saya coba memperdalam materi mind map. Kalau Anda baca buku trilogi Buzan, tentu Anda capek, ya. Belum lagi harga bukunya mahal dan Anda tidak punya waktu untuk membaca. Oke, ini kita coba combine dengan beberapa model. Paling tidak, teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara kerja otak. Jadi Tony Buzan mengatakan bahwa mind map is a language of brain. So our brain, language-nya itu bukan language English atau Arabic, tapi otak kita adalah bahasanya bahasa warna, asosiasi. Jadi ketika dikasih satu stimulasi, ya, maka dia akan boom, meledak, booming, radian gitu loh. Tidak tulisan, kontradiktif dengan cara mengajar kita yang dipenuhi dengan buku-buku yang tulisan warna hitam dan biru. Sementara otak kita suka dengan stimulasi warna. Ya, saya juga tadi bawa ya beberapa spidol gitu ya. Nanti boleh teman-teman siapkan spidol-spidol warna gitu ya. Ya, boleh latihannya kayak model-model seperti ini, spidol warna. Bahwa bahasa otak adalah bahasa warna. Jadi ada yang namanya imajinasi, ada yang namanya asosiasi. Makanya ketika saya berbicara tentang mango, ya, maka otak kita booming. Ini ada 1 triliun sel otak yang harus di booming. Jadi kayak alam semesta, luar biasa. Otak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa besar, tapi kita tidak mengoptimalkan. Ketika saya berbicara jeruk nipis, apa asosiasi kita? Asem. Kecut, gitu ya. Tidak tulisan jeruk, nggak ada tulisan JERUK, tidak. Tapi benda jeruk. Bahkan saya sebelum seminar saya petik jeruk di rumah saya nih, ya. Jadi asosiasi kita adalah jeruk. Warnanya hijau, ini belum kuning ya. Kalau dibuka warnanya kuning, diperas, diminum, asam, gitu loh. Jadi asosiasi jeruk, ketika ada kata jeruk, maka muncul asosiasi gitu. Apa asosiasinya? Asam gitu loh. Hijau gitu. Vitamin C, sehat dan seterusnya. Kekebalan tubuh. Kemudian apa? Imunitas sampai COVID terus nyambung gitu ya. Jadi kita harus belajar di sini. Baik teman-teman sekalian, saya akan langsung ke ini sudah semua, saya lewat terus. Nah, ini alhamdulillah, terima kasih Pak Agus mempercepat proses ini. Ya, kita sekarang sudah berpikir tinggalkan cara belajar linier. Buku kita linier, kelas kita linier, ruangan kita linier. Sekarang language of brain adalah imajinasi dan asosiasi. Untuk menstimulasi imajinasi, kita butuh warna, kita butuh icon. Jadi, kalau kita membuat sebuah RPP yang tulisannya warna hitam, dengan baris, ratusan baris, tulisan kecil-kecil, kita tidak mudah menghafal, kita tidak mudah mengingat. Maka kita akan mudah lupa, dan RPP hanya menjadi bahan akreditasi atau alat administrasi tanpa impact atau efek daripada implementasi di lapangan. Padahal RPP dibuat adalah untuk pelaksanaan, bukan administrasi. Jadi banyak sekolah yang administrasinya bagus, tapi pelaksanaannya jelek. Oke, Bapak Ibu sekalian, now think radiantly. Berpikir radiant. Otak kita tak terbatas.
kita mampu melingkan secara otak, usia mungkin kita sudah tua, tapi kita punya pengalaman, baca buku, masa lalu, pelajaran-pelajaran yang mudah dikaitkan di belakang otak kita. Oke, jadi walaupun secara kreativitas kita rendah, tidak seperti anak kecil kreativitasnya luar biasa, tapi kita punya jaringan koneksi dengan berbagai pengalaman, ilmu, dan usia dari usia yang kita lakukan. Jadi, guru-guru yang harusnya sudah belajar, kita sudah merubah paradigma. Jadi, mulai hari ini kita tidak lagi berpikir seperti ini, ya, tidak berpikir linear tapi radian. Tidak selangkah lebih selangkah tapi simultan. Tidak lambat tapi kita cepat. Tidak flow ini seperti ini, flow, tapi berpikir bloom, memancar. Karena menurut Tony Buzan, mind map is language of brain. Baik teman-teman sekalian, what are the advantages of mapping brain? Kita bisa membuat summarize, kita bisa learning, kita bisa thinking, kita bisa membuat perencanaan, bisa perencanaan pengajaran, perencanaan bisnis, perencanaan rapat, kita bisa writing. If you want to write the book, Anda bikin mind map-nya dulu. Mungkin Pak Agus penulis, saya penulis, Tony Buzan juga penulis. Salah satu di videonya yang saya tonton, dia sebelum menulis buku, dia membuat sebuah mind map master. Hari ini saya akan berikan apa yang dimaksud dengan mind map master. Oke? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Agus, modelnya seperti ini, dikelompokkan akan jauh lebih bagus. Teman-teman sekalian, bagaimana hukum mind map? Ingat, gunakan warna. Oke? Mulai dari tengah, ya, mulai dari tengah. Kemudian berpikir radian, memancar searah jarum jam, ya. Jarum jam seperti ini, bikinnya ke sini, terus sampai dan seterusnya. Dan tidak terbatas. Makanya ketika saya sebutkan jeruk, mungkin di sini ada kata asam, kata vitamin C, kekebalan tubuh, atau kesehatan, dan seterusnya. Sehingga dia memancar 5. Masing-masing 5 memancar 5. Masing-masing memancar 5. Maka bisa 125 kosakata. Jadi, kosakata itu akan sangat berpengaruh. Saya baca buku karangan Kamin bacanya. Bahwa anak-anak yang vocabulary-nya banyak, itu tingkat kecerdasan tinggi. Karena koneksi sinap di otaknya juga tinggi. Baik, teman-teman sekalian, mulai sekarang, Pak, gimana Pak? Kita bukunya linier. Terbitan Erlangga linier, terbitan Yudhistira linier. Ada warna-warna sedikit, tapi tulisannya semuanya linier. Walaupun ada meme, masih diagram. Makanya di Singapura, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau nyuruh siswanya baca buku, ayo anak-anak buka halaman 20. Betul nggak? Silakan baca. Anak-anak ada yang teriak keras-keras bacanya, ada yang diem saja. Selesai membaca, setengah jam, ngerti nggak? Dia jawab, nggak ngerti, Bu. Gitu. Tapi negara-negara di Singapura ya yang sudah menerapkan mind map, dia tidak bicara silakan baca buku. Tapi yang dilakukan adalah find the keyword. Jadi dari buku yang ada banyak itu disuruh cari keywordnya. Kata kunci. Tadi Pak Agus sudah ngasih tuh model kata kunci. Kayak tadi plumens, Putri Malu, menuju, air. Sebenarnya kata-kata yang kuncinya cuma 3. Cuma karena linier, kita energinya habis dengan kata-kata walaupun karena bagaimana istilahnya manakala, supaya, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya keywordnya tidak terlalu banyak, tapi kita menghabiskan energi yang banyak. Jadi yang dicari adalah find the keyword. Karena ketika menemukan keyword, proses thinking itu terjadi. Anak-anak berpikir, oh ini maksudnya. Oh keywordnya. Ditebelin, dikasih warna, dikasih spidol. Makanya buku yang bagus itu buku yang dicoret-coret.
Guru-guru jangan marah, kok bukunya jadi kotor. Buku yang makin dicoret-coret, warna-warni, itulah buku yang bagus. Berarti anak itu melakukan interaksi dengan menemukan keyword. Ini yang saya bilang sampah atau informasi sampah, ya. Sehingga kalau dikelompokkan, dikecilkan, seperti ini yang tadi Pak Agus bilang, ya. Oke. Nah, bagaimana teman-teman mengelompokkan ini? Ya, saya lanjut karena ini saya bisa coba langsung. Begini Bapak Ibu, dalam mind map kita mengenal istilah namanya Pukahiko. Pukahiko, ya. Pusat, kategori, maaf bukan koordinasi, kategori, hierarki, dan korelasi. Apa? Pukahiko. Oke, ini yang saya sebut dengan gradient. Mbak, perhatikan ini. Ketika saya sebutkan ulang tahun, nah, boom, apa kira-kira yang ada di otak kita? Silakan boleh diketik. Nah, ini, ya. Ya, apa? Ulang tahun, senang-senang, happy, betul nggak? Lilin mungkin, dan seterusnya. Jadi banyak sekali asosiasi, ya. Imajinasi, dikasih stimulasi imajinasi, maka muncul asosiasi. Asosiasi adalah proses thinking. Di sini proses thinking terjadi. Ya, di pusat, maka kita harus membaginya dengan berbagai kategori. Oke? Dan bentuknya meliuk, kalau bisa melengkung. Kenapa? Memang itu mudah diingat dan lebih menghindari hal-hal yang bau linear. Linear udah lurus-lurus, kita bikin bengkok dan kita bikin manuver. Nah, pada saat proses terjadi hierarki, kita membagi dua, ya. Nanti kita bikin misalnya engage, ya, engagement, ya. Saya menegur murid-murid saya di sini, maka yang saya lakukan adalah introduction. Yang kedua adalah menanyakan tentang introduction, kemudian saya juga menanyakan about hobby, gitu ya. Ketika introduction, maka muncul di sini, ya. Di sini ada yang namanya seri, ya. Ada yang namanya paralel. Ketika kita menentukan seri dan paralel, disinilah proses thinking terjadi. Oke, mungkin yang lebih mudah. Anda suka mobil, misalnya. Oke, mobil ada berapa macam? Ada Honda, ada Toyota, ada Suzuki. Oke, saya pilih di sini Honda. Gitu. Nah, Honda memiliki berbagai tipe, misalnya. Ada Avanza, Veloz, apalagi Velfire. Nah, ini membentuk apa? Ini membentuk paralel. Kenapa? Karena dia setara. Tapi kalau kita lebih lanjut lagi, Avanza, ya, kemudian warna hitam, CC 1500, terjadi proses seri. Ketika proses seri dan paralel terjadi, itu proses thinking. Pak, bagaimana dengan RPP? Nah itu, RPP kenapa begitu-begitu saja? Karena guru hanya copy-paste. Ya, kenapa? Untuk memenuhi administrasi, sehingga mengajar tidak berkembang. Coba gunakan mind map, Anda akan menemukan proses thinking yang kuat antara guru. Kalau gurunya bikin RPP, proses thinkingnya bagus, coba percaya, nanti implementasinya menarik. Ini kok belajar idenya nggak habis-habis gitu loh. Ya, kok ini belajar ada lagi idenya. Dan Anda pun punya semangat ketika mengajar, saya punya ide baru, saya mau coba ini, saya coba ini. Dan ingat, guru adalah researcher yang sempurna. Guru adalah orang-orang riset yang luar biasa. Kenapa? Kita harus melakukan modifikasi, memperbarui RPP menjadi RPP yang luar biasa. Dan hari ini, alatnya kita kasih, caranya kita kasih. Lanjut, berikutnya. Oke, teman-teman sekalian, apakah kita melihat RPP lama seperti itu? Kita melihat bagaimana prosesnya, Pak. Bapak, Ibu sekalian,
ada hierarki, Pak, nanti takutnya nggak nyambung, Pak. Nah, gitu loh. Pas saya nulis di sini, di sini ada lagi, Pak. Saya kan nulis warna, Pak, di sini tentang mobil. Di sini ada lagi warna. Nggak ada masalah. Ingat, ini adalah cara kerja otak. Bagaimana menyambungannya? Dibuat korelasi dengan garis putus-putus. Dibuat korelasi. Oke? Makanya, ciri khas daripada mind map adalah bloom and flow. Dia berpikir radiant dan flowing mengalir. Flowing mengalir. Mengalir flowing ke sini. Flowing, flowing. Blowing kemana? Ke sini, ya. Blowing ke sini, ya. Jadi bloom and flow ini yang disebut dengan mind map. Makanya walaupun mind map tulisannya sedikit, penuh dengan warna, tapi esensinya jauh lebih besar. Untuk diimplementasinya akan jauh lebih enak. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hukum seri dan paralel, ya. Jadi ketika nanti kita praktek, ya, kita cukup dikasih asosiasi, engagement, explanation di sini. Ya, kita udah membuat apa, explain tentang apa, misalnya explain tentang bagian tubuh, ya, explain tentang bagian apa namanya wajah. Wajah dibagi berapa? Oh, dibagi ada dahi, ada hidung ke bawah, ya, ada mulut. Mulut di dalamnya ada lagi, dibikin lagi di sini. Mulut ada lidah, ada gusi, ada gigi. Oh, ada lagi lidah di bawahnya apa lagi? Air liur, ya, juga ada asam, manis, asin. Asin ada lagi, manis ada lagi, asin ada lagi. Luar biasa, unlimited, nggak terbatas, gitu loh. Jadi kuncinya adalah warna dan asosiasi. Bagaimana membuat mind map yang baik? Makanya distimulasi dengan gambar. Nah, perhatikan guru kita, Tony Buzan. Coba perhatikan bagaimana dia melihat membuat biodata Tony Buzan. Ya, tidak panjang-panjang seperti para dosen melakukan sertifikasi dosen. Mohon maaf, Bu Sri, ya. Ya, Tony Buzan sudah menulis 120 buku, profesor, IQ-nya 5 besar, hampir sama dengan Einstein, ya. Dia cerdas sangat luar biasa, IQ-nya tertinggi di dunia. Dia cuma membuat mind map seperti ini. Bagaimana? Oh, dia author. Oh, dia juga dikasih lengkungan. Oh, dia suka sajak yang umum, ya. Dia juga apa? Sudah ke beberapa negara, ada 150 negara. Dia menguasai bahasa. Berapa? 30 lebih. Oh, mau dijabarin luar biasa. Dia juga apa? Pendidik. Pendidik apa? Adult. Juga children. Bisa dikembangkan lagi apakah seri dan paralel. Mudah-mudahan nanti teman-teman setelah seminar ini bisa bikin CV ala Tony Buzan, mind map, ya. Jauh lebih atraktif dan warna. Dan mudah dihafal dan tidak membosankan. Bagaimana caranya? Nanti bisa ikut seminar Pak Agus. Kita ternyata Buzan sudah mengeluarkan software. Bagaimana membuat lekukan ini dalam bentuk software iMind Map. Ya, nanti kita akan sharing kalau berminat, ya. Nah, media seperti ini. Salah satu kuncinya adalah pusat, ya, seiring dengan jarum jam, ya, dengan warna, dan ingat icon-icon. Pak, saya nggak bisa gambar, Pak. Oh, saya yakin semua orang suka menggambar. Makanya kalau disuruh, halo anak-anak, waktu kita kecil, silakan menggambar bebas. Nah, apa yang digambar? Ya, biasanya apa? Ya, gunung, ya, matahari, bohlam, ya, pohon, sawah. Itu bisa digunakan untuk asosiasi, ya. Sehingga apa? Mengingatkan kita terhadap kata tersebut, gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa coba aplikasikan. Ini karakternya gimana? Rajin, teliti, pekerja keras. Orang tua namanya siapa? Prastio. Ibunya namanya Friska. Bapaknya kerja apa? Direktur. Direktur apa? Guru-guru apa? Di mana? Dan seterusnya. Sekolahnya SD. Bisa apa? SD mana? Ya, terus pindah. Ya, mungkin SD-nya. Oh, saya pernah di Jakarta, saya pernah di Bogor. Di Bogornya di mana? Terus. Jadi, kata-kata ini, ya, ini adalah cara kita alat untuk mengingat. Makanya dibuat kata Buzan, kalau bisa ini melengkung,
dan ditulisnya di atas garis ini, gitu. Ya, jadi ketika Anda bikin lengkungan ini, ya, Anda tulis di sini, ya, sepanjang garis, ya. Lekukan-lekukannya bisa Anda modifikasi sendiri. Use different colors, ya, minimal 3 warna, gitu ya. Bisa biru, blue, green, dan seterusnya. Jadi kategori dan hierarki adalah 2 unsur terpenting sebuah mind map. Lewat proses pengelompokan dan pengurutan informasi, maka thinking itu akan terjadi. Jadi, oh sesimpel itu? Ya, simple. Tapi ini cara kerja otak kita, menstimulate. Silakan Anda gunakan untuk RPP, menjelaskan cara mengajar, dan seterusnya. Bahkan tadi yang Pak Agus bilang, bahwa kalau anak sudah terbiasa menggunakan mind map, Anda akan nyaman menggunakan mind map. Mencatat rapat dengan mind map. Membuat RPP dengan mind map. Rencana libur keluarga dengan mind map. Ya. Bahkan Anda mengajar mencatat apapun dengan mind map. Nanti mungkin Pak Agus akan menambahkan tekniknya. Bagaimana implementasi pembuatan mind map. Berikutnya, bagaimana catatan korelasi. Ya. Mengintegrasikan mind map dengan garis putus-putus. Ya, tadi korelasi untuk menyambungkan kategori kan terpisah. Ya, kategori terpisah. Bagaimana menyambungkan kategori yang terpisah? Salah satunya adalah dengan korelasi. Korelasi digunakan garis putus-putus. Makanya nanti setelah materi ini, kalau bisa grupnya jangan bubar. Kita kasih PR Pak Agus. Betul nggak Pak Agus? Ya, semua peserta wajib bikin mind map RPP di kertas gambar, ya, kosong, ya. Kalau bisa jangan seperti ini. Sebentar, saya ambil. Maaf. Ya, kertas buku gambar seperti ini, ya. Oke. Ya. Kalau bisa A3 boleh, atau kalau enggak A4, ya. A4. Oke, seperti ini ya, kosong. Kenapa kosong? Nggak boleh garis-garis, ya. Supaya kita mudah bermanuver, ya, melakukan apa. Dan mulainya dari tengah. Selalu mulai dari tengah, ya. Gunakan kertas kosong. Oke. Jadi oh iya, satu lagi. Jangan portrait. Mind map harus landscape, ya, harus landscape. Oke. Nah, Pak, gimana Pak kalau saya bingung Pak gambarnya? Nah, nanti ada gambar generik. Generik, kalau pusing aku nggak bisa gambar. Kalau generiknya tuh apa? Gambar clouds, you know clouds? Ya, gitu, ya, awan, ya, clouds, gitu ya. Jadi akan lebih menarik. Baik teman-teman sekalian, ini model-model generik, ya. Iya, ini peraturannya Pak, Bapak Ibu, ingat blank, bentuknya landscape, start dari tengah. Oke, colors gunakan spidol, ya. Gunakan kode-kode tema, ya. Gunakan words ABC, ya. Kalau bisa, kalau untuk kategori dia pakai capital letter, ya. Huruf besar. Nah, kalau hierarki boleh silakan pakai. Tapi kalau enggak pun enggak ada masalah. Oke. Print, ingat size-nya kategori yang besar hurufnya, nanti kalau sudah ke hierarki hurufnya kecil-kecil gitu ya. Disesuaikan biar enak dilihat. Anda bisa bermanuver ke kanan, ke tengah, ke bawah, cari tempat kosong, buat lagi manuver ke bawah, dibagi lagi sampai kertas penuh. Ya, saya pernah ngelihat orang bikin ringkasan buku 7 Habits Pak Agus, 7 Habits of Highly Effective People. Itu hanya 1 halaman Pak. Bukunya tebel segini gitu ya, tapi bisa 1 halaman. Gunakan image, ya ini ada kupu-kupu, bintang, jempol, dan seterusnya. Ya, kalau di software sudah disiapkan image-image-nya, asik kan gitu ya. Anda boleh nggak bikin seperti ini? Boleh. Boleh nggak bikin bulat-bulat seperti ini? Manuver? Boleh. Jadi kalau dilihat asik bikin mind map itu. Ya, saya kalau lagi bikin mind map juga suka ketagihan, Pak. Oke, lanjut. Ya, ini sudah. Ini hukum-hukum membuat mind map. Boleh pakai A4,
pakai ballpoint. Mohon maaf nih, saya belum sempat bikin mind map-nya gitu ya. Ide-ide pokok, isi relevan dan seterusnya. Saya agak cepat aja. Ini bisa dijelaskan. Ingat, langkah memulai bagian tengah, dasar utama, gunakan warna, buat cabang-cabang, ya, clockwise, ya, buat melengkung, ya, coba latihan bikin melengkung-melengkung, nanti RPP-nya akan sangat luar biasa. Satu kata, oh iya bener nih, saya sering perhatikan kalau bikin mind map, ingat yang ditulis di mind map adalah keywordnya, kata kuncinya. Kata-kata yang sifatnya kata sambung, nggak usah. Karena otak kita sudah mengkoneksikan dengan satu kata itu, boom, gitu loh, blooming. Anda coba itu, ya. Jadi bagaimana membuat mind map? Oke, saya lanjut ke berikutnya, ya. Nah, ini contoh simbol-simbol yang bisa Anda gunakan. Oke, ya, bisa dengan clouds, gambar, ya, buku, tanda tanya dan seterusnya. Nah, topik generiknya seperti ini. Baik, kita sebelum tanya jawab, saya ke RPP nih. Nah, tahu nggak RPP yang sekarang? Ya, RPP sekarang itu nggak banyak menurut Pak Nadiem Makarim itu ya, cukup 1 halaman. Biasanya ada 3 bagian. Apa pertama? Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua apa? Langkah-langkah. Yang ketiga apa? Evaluasi. Ini apa? Nah, teman-teman sekalian, nanti detailnya Pak Agus tolong terusin nih Pak, nanti Pak Agus soal jagonya nih. Ya, ini adalah RPP linier. Coba saya tanya, enak nggak lihatnya? Halo? Nah, ini juga punya Pak Agus sih. Mohon izin saya screenshot kemarin Pak Agus. Ya. Ya, jadi kita melihat betapa rumitnya model linier seperti ini, ya. Kita pasti menggunakan RPP ini hanya buat kepentingan administratif semata. Ya, bukan kepentingan ngajar. Bahkan banyak guru mengajar dulu, baru bikin RPP. How? Gitu loh. Orang kan rencana sebelum action, gitu loh. Banyak guru apa? Karena ditagih kepala sekolah, atau penilik, pengawas, atau akreditasi, baru dibuat RPP. Gitu. Nah, dalam standar nasional pendidikan, RPP itu penting sekali. Tapi kita harus agile, kita harus ubah bahwa RPP itu untuk ngajar. Satu lagi saya ulang ya, RPP itu untuk mengajar. Apakah ngajar SD, TK, ya, atau perguruan tinggi. Banyak dosen juga nggak punya RPP. Dan jangan bilang anak guru TK seperti Bunia nih, Al-Azhar Syifa Budi, itu kata kuncinya guru juga harus buat RPP. Karena mengajarkan anak itu butuh strategi. Karena yang dihadapi apa anaknya beda. Anak yang lahir di zaman berbeda. Latar belakangnya beda. Makanya setiap kelas bisa jadi berbeda RPP. Nggak bisa RPP sama dengan satu kelas. Kalau sekolah itu mau berkualitas. Gitu. Bahkan saya pernah jadi teacher training program di Jerman, di Bonn dan di Berlin. Saya sangat surprise bahwa guru-guru TK di sana itu rata-rata bergelar doktor. Ya, jadi kalau di sini doktor di universitas, tapi di sana doktor jadi guru TK. Karena mengajar TK itu butuh ilmu, kreativitas, thinking kreatif dan sebagainya. Makanya di perguruan tinggi kita melakukan riset, banyak riset. Kita melakukan banyak analisis. Kita high thinking skill, create gitu. Makanya walaupun kita nggak S3, S2 masalah, tapi cara berpikir kita S3 gitu loh. Dan S3 itu banyak juga kok guru yang sudah lulus S3 proses berpikir thinking kreatifnya kurang. Saya nggak bilang rendah, kurang. Ya, tidak diimplementasikan, hanya ingin mendapat gelar. Oke lah, kita lebih baik ikut webinar seperti ini. Kita punya bobot seorang peneliti. Kita punya bobot orang berpikir high order thinking skill. Dengan apa? Alat mind map yang sudah dibuat oleh Tani Bazen ya, dan digunakan lebih dari 150 negara dan sudah berhasil. Kita gunakan ini. Bapak Ibu sekalian, kita masuk seperti ini. Ya. RPP gimana yang bentuknya linear, kita mudah pindahkan dalam bentuk apa? Mind map. Ya, kita bikin judul. Misalnya tadi
Nanti implementasinya tolong diterusin nanti Pak Agus ya. Misalnya tentang kalor, ya Pak, atau simbiosis mutualisme. Nah, nanti Pak Agus silakan bagian ini Pak. Saya teorinya Pak. Ya, jadi silakan gitu ya. Bagaimana mengubah ya judul di sini menjadi bagian tengah. Judul di atas diubah bagian tengah. Nah, ingat, bagian tengah itu yang akan menimbulkan apa? Asosiasi. Nah, tadi percaya otak kita blooming, otak kita hebat, otak kita unlimited. We have to trust it, gitu ya. Jadi kita gunakan yang tengah. Berikutnya apa? Jadikan itu titik fokus. Nah, jika kita berbicara tentang simbiosis mutualisme, boom, wah langsung parasitisme, komensalisme, mutualisme, boom, ya. Oh, mutualisme ada bunga dan lebah bunga, boom, gitu. Jadi pembelajaran akan sangat luar biasa. Ingat, satu kata akan memberikan imajinasi dan asosiasi. Nanti Pak Agus akan menjelaskan grafik IPO. Ya, apa itu? Nah, nanti sudah jelaskan. Oke, so we have to change your mind from not making to not making to not taking, ya. Kita tadinya bikin linear seperti ini, kita ubah dalam bentuk blooming. Ini yang disebut dengan RPP, ya. Nanti tekniknya Pak Agus yang akan menjelaskan, ya, bagaimana membuat tujuan, oke, langkah-langkah dan evaluasi. Saya hanya sedikit menggambarkan bahwa, ya, di sini. Dalam revolusi 4.0 yang dibutuhkan anak-anak sekarang adalah 4C. Ya, anak-anak harus bisa critical thinking. Bagaimana membuat sebuah RPP yang menstimulasi critical thinking anak. Ya, seperti merumuskan dan bereksperimen. Salah satunya tadi saya mau jelasin di atas tadi waktunya nggak cukup. Bisa loh mengajar anak TK dengan metode action research. Action research caranya adalah dengan memberikan hipotesis terlebih dahulu kepada anak, sehingga anak bisa menemukan jawabannya sendiri. Misalnya dia bilang, oh you know that the favorite food of rabbit is green. Nah, anak-anak cuma dikasih hipotesis kayak gitu. Ketika anak-anak pergi keluar, praktek, bereksperimen, ngasih makanan ke rabbit, kelinci, ternyata rabbit suka wortel, suka ubi. Oh, berarti salah dong Bu Guru, hipotesisnya. Katanya green, tapi saya kasih orange suka. Muncul anak TK critical thinking-nya. Kemudian dia mengexplain, ya. Dia mengkomunikasikan, Ibu salah karena saya kasih orange suka. Nah, memancing critical thinking ini penting dan ini perlu rencana gitu loh. Nggak bisa saya mah ngajar otodidak aja gitu. Iya, tapi akan menemukan kendala ketika di lapangannya beda, muridnya beda, suasana beda. Ingat loh, kita sekarang banjir informasi, kita banjir aplikasi, ya, kita banjir buku, kita banjir e-book. Ya, tapi kita bagaimana mengklasifikasikan e-book, ya, model-model itu ke dalam tempat wadah yang kita berikan. Dan mind map adalah wadah yang sangat luar biasa buat kita. Baik teman-teman sekalian, saya akan jelaskan multi level mind map, ya. Nanti master mind map, bab mind map, subbab mind map, pokok bahasan mind map. Oke?